Haleluya, shalom brother and sister, shalom para prajurit Kristus yang gagah perkasa. Haleluya, sudah banyak dari kita yang menembus hujan untuk sampai di tempat ini. Haleluya, kita bisa berada di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita berkumpul bersatu di tempat ini karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita memuji, memuliakan namanya. Haleluya, Tuhan terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau setia bagi kami ya Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan semua karena kasih, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami di Hope Church Tuhan. Untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau yang pimpin setiap kami ya Bapa. Engkau yang berdaulat Tuhan atas ibadah kami. Kami undang Engkau untuk hadir dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Terlebih Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur padamu Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Miliki hati yang bersukacita. Miliki hati yang grateful. Miliki hati yang bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan setia. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Kau setia. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Haleluya, Engkau baik, Kau setia Tuhan. Kami bersyukur. Oh haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan. Nikmati berkat-berkat-Nya. Pertolongan yang tak pernah terlambat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami berterima kasih Yesus.
Engkau baik, oh Kau setia Tuhan, sungguh tiada Allah seperti-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya, oh, syukur Kau baik. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan, tangannya yang begitu hangat. Jesus, pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Kau baik, Kau setia. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat-Mu ya Bapa, tapi bahkan nyawa-Mu Tuhan. Engkau yang mati bagi kami ya Bapa. Engkau yang tebus setiap kami Tuhan Yesus. Kami yang gak layak, Engkau yang buat kami layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagumi kasih-Mu Tuhan. Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan
yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, Kau yang pulihkanku, oh Yesus, dengan darah-Mu Tuhan. Kau ku sembah. Bapa mulia Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, berikan sembah, naikkan pujian. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, tiadalah seperti-Mu. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sembah, sembah Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkaulah kekuatan kami. Allah yang besar, oh, biar setiap mulut berseru, mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, layak disembah. Terus sembah Dia, terus tinggikan namanya, ya Yesus yang dahsyat. Haleluya. Oh, sembah, oh sembah Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji Yesus. Yes, yes, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan.
kekuasaan-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Kau Yesus, sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersatu hati menyembah-Mu Tuhan. Setiap mulut kami boleh memuji Kau ya Yesus. Oh, Sikiarararaba Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Tuhan dahsyat, Allah dahsyat. Oh, Sikiarararaba Yesus. Sikiararara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, semua mulut mengaku ku kagum. Yes. Oh, Sikiarararaba kasih. Sebab Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh, haleluya. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Yes. Yes. Terus berikan sorak-sorai. Berikan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat. Yes. Sebab Kau yang layak akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sebab Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Teriakan Allah dahsyat. Jesus. Kami angkat hati kami tinggikan nama-Mu.
selanjutnya saya serahkan kepada tinggikan namamu Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami sungguh bersyukur Bapa, punya Engkau dalam hidup kami. Benar Tuhan, Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan. Engkau sendiri yang mengangkat kami jadi anak-Mu. Engkau sendiri yang menebus kami menjadi milik ketebusan-Mu. Anugerah yang terbesar Tuhan, anugerah yang terbesar. Kami boleh mengenal Tuhan. Banyak orang di luar sana yang berusaha mencari tahu siapa Tuhan yang benar. Tetapi kami, Engkau sudah menemukan kami. Dan Engkau sudah memperkenalkan diri-Mu sendiri kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap taat dan setia, supaya kami enggak kehilangan anugerah terbesar ini. Ajar kami untuk taat dan setia, supaya kami enggak menyia-nyiakan anugerah terbesar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami sangat yakin dan percaya setiap kami yang sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan ini, Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Buka hati kami, lembutkan hati kami, buka pikiran kami, dan Engkau sendiri yang buka mata dan telinga kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, sucikan, layakkan, kuasai bibir lidahnya, biar apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Hari Jumat kemarin sudah dimulai doa, jadi saya mengumumkan supaya kita semua boleh ikut Jumat malam jam 8 ya. Jumat malam jam 8 kita ada doa di tempat ini. Saya berdoa, saya berharap doa ini akan jadi semakin besar. Bahkan akan ada jiwa-jiwa baru yang haus dan lapar akan Tuhan boleh datang juga. Jumat malam jam 8 ya saudara. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya tidak ada rencana untuk khotbah panjang hari ini. Oleh karena itu
siap-siap dengar. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang baru yang sudah saya berapa kali juga sampaikan. Kita lihat gambar yang di depan, sudah ada gambar di depan. Itu ada perkemahan Beduin di padang gurun pasir. Nah, suku Beduin terkenal menjadi suku yang masih tinggal di perkemahan ya sampai sekarang. Mereka tinggal di gurun pasir, dan ternyata bukan cuma suku Beduin, banyak suku-suku lain yang tercatat tinggalnya di perkemahan, di padang gurun pasir. Tepatnya di Middle East, di Timur Tengah. Nah kalau kita meneliti kehidupan mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang stateless, orang yang tidak punya warga negara. Jadi mereka hidup di gurun pasir itu kan luas ya. Mesir, termasuk Israel, Iran, Irak, Saudi Arabia, dan banyak negara yang lain. Nah, dalam artikel yang saya baca mereka itu stateless, mereka tidak punya warga negara karena ya mereka hidup seperti itu gitu ya. Nah saya nggak ngomong itu, tapi saya mau ajak saudara memperhatikan sungguh-sungguh gambar ini, sebuah pemandangan yang beda banget sama hari ini. Di luar hujan deras, basah, tapi saya mau ajak kita melihat ada sebuah pemandangan yang sangat kering, gurun, kering, panas, berdebu. Nah, ada sebuah cerita, jadi suku ini yang tinggal di gurun pasir jauh dari peradaban, walaupun ada di tahun 2023 ini ya, jauh di peradaban, terus ada satu orang muda yang naik onta, ya memang kendaraan mereka kan onta. Setelah berpuluh-puluh jam naik onta, akhirnya orang ini mencapai sebuah kota yang lumayan maju kotanya. Mungkin Dubai, saya nggak tahu, mungkin. Dubai kan kota yang maju di tengah gurun pasir. Someday saudara perlu ke Dubai biar lihat. Nah, waktu anak muda atau orang muda yang seumur hidup tinggal di perkemahan di tengah gurun pasir, masuk ke sebuah kota yang maju, kota yang modern, dia terkagum-kagum. Kalau saudara ngelihat gambarnya, dia terkagum-kagum, ngelihat gedung yang tinggi, ngelihat lampu yang menyala-nyala, kelap-kelip di malam hari gitu ya, dan melihat banyak hal yang lain. Saya nggak tahu teman-teman yang dari daerah waktu ke Tangerang terkagum-kagum nggak sama Tangerang, tapi waktu saya sempat jalan-jalan kemana-mana gitu ya, selalu saya terkagum-kagum gitu ya. Nah, saya mau ajak saudara mengimajinasi orang muda ini yang seumur hidup tinggal di perkemahan di padang gurun, padang pasir. Waktu menuju ke perkotaan dia kagum. Dia ngelihat gedung-gedung yang tinggi, dia ngelihat mobil yang berseliweran, dia pikir itu apa gitu ya, karena baru kali ini dia lihat. Dia ngelihat lampu yang kerlap-kerlip, mungkin dia masuk ke gedung, dia ngelihat ada tangga berjalan, ada lift, dia nggak tahu itu kotak apa gitu ya. Dia ngelihat ada orang tua, wanita tua masuk ke lift, terus berapa menit kemudian liftnya kebuka, loh kok yang keluar orang muda gitu ya. Dia pikir ini kotak ajaib, orang tua masuk yang keluar bisa jadi muda lagi. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Tetapi di tengah-tengah kekagumannya itu, ternyata cerita yang saya dapat ini menarik. Karena di tengah-tengah kekagumannya dia melihat begitu banyak hal, dia kagum sama satu benda. Benda itu namanya keran air. Nah,
dia kagum dengan keran air. Saya harap saudara nangkep kenapa dia kagum sama keran air ya. Dia bilang, wah ini benda ajaib. Jadi dia nggak kagum, dia memang kagum dengan banyak hal yang tadi saya sudah ceritakan. Tapi yang sungguh menarik hatinya adalah keran air. Karena dia bilang, biasanya aku harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk ketemu air. Nah orang yang tinggal di gurun kan nggak setiap hari mandi. Effortnya terlalu besar, terlalu berat. Nah jadi waktu dia ngeliat keran air cuman diputer-puter aja keluar airnya, dia kagum. Biasanya aku harus jalan berpuluh-puluh kilometer ketemu air. Dan harus aku angkat pakai timba, pakai ember, pakai kendi atau apapun itu untuk bawa airnya ke perkemahan. Untuk seluruh isi keluarga. Jadi dia punya bayangan gini, coba ya kalau aku bisa bawa benda ini, aku bawa pulang ke rumahku, seisi rumahku nggak perlu repot-repot lagi cari air. Jadi selama dia di kota itu, dia kagum dengan benda ini yang namanya keran air dan dia berusaha mendapatkan gimana caranya supaya aku bisa bawa pulang benda ini. Nah singkat cerita, dia bisa dapat keran air ini. Dan waktu dia dapat keran air ini, dia bawa pulang keran air ini, kembali dia naik ontanya, dia pulang ke perkemahannya, sampai di perkemahannya dia cerita sama keluarganya, dia cerita sama teman-teman dekatnya, ini gue bawa benda canggih nih, bisa keluar air. Terus setelah dia banyak cerita sama keluarganya, sama teman-temannya, dia mau praktekin. Dia colokin keran air itu di gundukan pasir, di Bukit Batu mungkin, dia colokin gitu. Cedek! Waktu udah nyolok masuk, terus dia dengan bangga dia ngomong sama keluarganya, ngomong sama teman-temannya. Lihat nih, gua gak perlu jalan jauh-jauh buat cari air, karena lewat benda ini akan keluar airnya. Terus dia mulai buka keran airnya itu. Menurut saudara keluar airnya enggak? Hah? Enggak. Enggak. Siapa yang setuju enggak keluar airnya? Hampir semua angkat tangan ya. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita akan bilang nggak bakal keluar airnya. Kenapa? Karena kalau keran, sekeren apapun keran itu, sebagus apapun, secanggih apapun, kalau tidak nyambung dengan sumber air, nggak bakal keluar airnya. Betul nggak? Kita udah tahu kebenaran. Dia belum tahu kebenaran itu. Jadi dia pikir yang mengeluarkan air adalah keran. Tapi ingat, keran bisa keluar airnya kalau dia nyambung dengan sumber air itu. Nah tadi di awal saya udah ngomong, saya mau khotbah sederhana hari ini. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak nyambung dengan Sang pemilik kehidupan, we are nothing. Kita nggak bisa apa-apa. Sama kayak keran tadi, semahal apapun, sekeren apapun, kan mirip kan keren dan keran yang keren. Tetap aja sia-sia kalau nggak nyambung sama sumber airnya. Bisa itu pipa, bisa itu selang atau apapun. Harus nyambung dengan sumber itu, baru waktu dibuka keluar airnya. Nah, jadi hari ini sebetulnya saya mau menyampaikan sesuatu yang sudah sering kita dengar, tapi saya mau kita bukan cuman diingetin, ayo kita berubah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, you are nothing. Dan kata-kata ini mungkin udah terlalu sering kita dengar, jadi kita sudah kehilangan esensinya, kita udah lupa esensinya. Tapi saya mau katakan sama saudara-saudara, it is bad to be nothing. Rasanya nggak enak loh, nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Kita hidup dalam sebuah society, dalam sebuah masyarakat yang sangat demanding, sangat menuntut. Baik itu dalam, ya mungkin saudara-saudara lebih tahu dari saya, karena saudara hidup di luar sana. Kalau saya kan lingkungannya gereja demi gereja gitu kan. Tapi itu aja berasa. Kalau kita nggak bisa perform, kita nggak bisa berprestasi, orang pandang rendah. Bener nggak? Nah Tuhan udah ngomong sama murid-muridnya, dan hari ini Tuhan ngomong sama kita, di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya penting banget kita melekat sama Tuhan. Karena hanya melekat sama Tuhan, kita bisa fruitful, berbuah banyak. Beberapa bulan lalu saya sudah pernah sampaikan juga, dalam bahasa dunianya, fruitful itu menggunakan kata-kata produktif. Hanya orang yang melekat sama Tuhan yang bisa produktif. Hanya orang yang melekat sama Tuhan yang bisa berbuah banyak. Karena kalau tidak melekat sama Tuhan dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita semua masih muda di sini. Semua masih muda kan ya? Kita masih mau hidup kita berbuah banyak. Kita masih mau hidup kita produktif. Dan Tuhan berkata caranya adalah melekat sama Tuhan. Simple banget. Melekat. Seperti saudara-saudara tahu, saya sekolah lagi dan suka belajar dan suka memaksakan diri untuk baca banyak buku. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak nyindir siapapun. Tapi waktu ketemu buku ini, saya kaget. Sampai saya foto dan saya mau sharingkan ke saudara-saudara semuanya. Dalam buku ini tertulis, buku ini adalah buku dengan judul Pastoral Ministry, pelayanan penggembalaan. Itu yang saya garis bawahi atau yang saya kotakin itu ya. Saya kaget loh dapat buku ini. Di situ dikatakan umumnya jemaat yang kerap bermasalah adalah mereka yang jarang atau kurang peduli dengan kegiatan gereja. Jadi semakin orang menarik diri dari kegiatan gereja, semakin dia akan menemui banyak masalah dalam hidupnya. Dan buku ini ditulis oleh orang yang ahli ya, bukan bikin-bikinan, seorang teolog yang khusus mengamati pelayanan pastoral. Jadi saudara-saudara, mungkin hari ini saya nggak akan khotbah, tapi saya mau mengetuk pintu hati saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Sekali kita melakukannya, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan kita melakukannya. Dan saya yakin firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu di luar aku, you are nothing. Kamu gak bisa apa-apa. Dan buku ini ditulis oleh orang yang saya yakin bukan cuma asal nulis. Pasti orang sudah melakukan research demi research. Dan dia menemukan banyak fakta bahwa orang yang semakin tidak peduli dengan kegiatan gereja,
tidak peduli dengan kegiatan kejemaatan, kerap bermasalah. Bermasalah ini bicara tentang menemui banyak masalah dalam hidupnya. Memang orang yang berjemaat, orang yang rajin, orang yang aktif melayani, nggak kebal juga dengan masalah. Tapi saya yakin orang yang rajin, yang aktif dalam melayani, dia punya resisten yang lebih kuat dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia melekat sama Tuhan. Yang suka katakan yes. Yang mengalami katakan yes. Tapi waktu dia menjauh dari Tuhan, dia menjauh dari kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan ibadah. Buku ini ngomong apa? Dia akan menemui banyak masalah. Ini saya nggak lagi iklan, tapi saudara yang belum punya boleh download for free. Free ini ya. Bisa di Google atau di iOS. YouVersion, Alkitab YouVersion. Yang ini saya pakai juga, setiap hari saya pakai. YouVersion menarik karena kita sudah meninggalkan tahun 2022. YouVersion menyampaikan sebuah announcement atau pengumuman. Selama tahun 2022, pengguna YouVersion yang sudah jumlahnya ratusan juta orang di seluruh dunia, karena memang YouVersion ini berbagai macam bahasa dia ada. Jadi kalau saudara belum punya bisa download for free. Nah, waktu dia menyampaikan announcement tahun 2022, ternyata ayat yang paling sering dibuka oleh pengguna YouVersion, ada yang pengen tahu nggak? Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini paling sering dibuka oleh pengguna YouVersion di seluruh dunia. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, banyak orang Kristen salah baca ayat ini. Di sini dikatakan, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, dan sebagainya. Orang Kristen pikir gini, kemanapun aku pergi, Tuhan pasti menyertai aku. Kemanapun. Salah, mikirnya gak boleh begitu. Emang Tuhan satpam, emang Tuhan bodyguard. Kemanapun kita pergi Tuhan ikutin kita. Bukan, salah. Kalau kita ngomong Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita, Tuhan memimpin kita, bahkan ada ayatnya gini, kalau Allah bersama dengan kita, siapa lawan kita? Betul kan ada lagunya ya? Nah pertanyaannya dibalik, kita bersama dengan Allah tidak? Kita ada di lingkarannya Allah tidak? Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan bukan bodyguard, bukan satpam, yang kemanapun kita pergi dia pasti ikut. Enggak begitu. Sebaliknya kita yang harus peka, aku ini lagi mengikuti jalannya Tuhan enggak? Aku ini lagi mengikuti maunya Tuhan enggak? Jangan semaunya kita. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau bisnis ini, bisnis itu, lakukan ini, lakukan itu. Tuhan, ikut aku ya. Enggak begitu konsepnya, salah itu. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau punya planning, punya perencanaan, yuk kita bawa kepada Tuhan. Tuhan ini maunya Tuhan bukan? Kalau bukan maunya Tuhan, kita berdoa, gagalkan Tuhan, supaya aku tidak salah jalan. Tapi kalau memang ini maunya Tuhan, walaupun jalannya berbatu-batur, jalannya tidak lancar, jalannya mungkin berbelok-belok atau naik turun, tapi kalau itu memang maunya Tuhan,
ada yang namanya kemampuan kita melakukan itu. Nah, kita lihat ada lingkaran, melekat dengan Tuhan adalah kita pastikan kita ada dalam lingkarannya Tuhan. Kita nggak keluar, nggak kemana-mana. Dan inilah yang menjadi doa saya beberapa tahun terakhir ini setiap hari. Aku mau tetap ada dalam lingkarannya Tuhan. Karena saya udah pernah ngalamin di luar lingkarannya Tuhan, habis lu babak belur. Babak belur. Pokoknya udah tinggal aja di dalam lingkarannya Tuhan. Tuhan mau suruh apa nurut aja udah. Kalau saudara kenal saya orang yang punya banyak cita-cita, punya banyak mau. Tapi setelah tahu kebenaran ini, fakta ini, saya bilang sama Tuhan, aku cuma mau ikut Tuhan aja deh. Tempat yang teraman, tempat yang terbaik. Boleh nggak punya cita-cita, boleh nggak punya keinginan? Ya boleh lah. Karena saya juga percaya banget Tuhan bisa menanamkan cita-cita itu dalam hidup kita. Tuhan bisa menaruh keinginan itu dalam hidup kita. Karena manusia kan driven by desire. Kalau mau apa dia akan berjuang. Nah, tapi kita mesti uji. Keinginan itu benar dari Tuhan atau daging kita atau dari iblis. Nah, waktu kita menguji itu kita akan tahu kalau memang ini dari daging kita, batalkan itu Tuhan. Apalagi kalau dari iblis. Nah, kalau memang itu dari Tuhan, minimal pengalaman hidup saya. Minimal ada damai sejahtera. Ya, jadi pastikan kita ada dalam lingkarannya Tuhan selalu. Dalam buku yang sama, saya sharingkan lagi, manusia belajar hidup dalam lingkaran Allah sehingga hidupnya terus berhubungan dengan Allah. Saya balik lagi ke gambar lingkaran tadi. Buku ini juga menyampaikan the benefit of struggling, the benefit of persecution, the benefit of penderitaan. Ternyata Tuhan mengizinkan anak-anaknya, orang Kristen mengalami penderitaan. Salah satu alasannya adalah anak-anaknya boleh selalu kembali ke dalam lingkaran Tuhan. Jadi kalau sekali, misalnya ya, ini kan saya ngomong lingkaran, tapi saudara ngelihat nggak ini ada karpet? Ada karpet persegi panjang, rectangle. Namanya manusia kan, kadang-kadang saya jalan-jalan gini, masih dalam kotak. Tapi namanya manusia kadang-kadang bablas. Nah, waktu bablas keluar, disitulah timbul masalah. Saya diingatkan, oh balik. This is the safest place, ini tempat teraman. Tapi kita kadang-kadang saking amannya gitu ya, kita nggak sadar, kita keluar, kesetrum lagi. Wah, nah harapannya di situ kita akan sadar bahwa masalah demi masalah akan menyadarkan kita untuk stay connected to God. Karena sekali kita keluar, kesetrum. Nggak sadar lagi, sekali kita keluar, kesetrum lagi. Makanya balik lagi ke dalam. Balik lagi. Jadi kalimat itu keluar setelah seluruh bab ini bicara tentang manusia belajar hidup dalam lingkaran Allah sehingga dia terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Yang terakhir, saya mau angkat ayat ini, Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati.
dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita udah 2 tahun lebih, bahkan ada yang bilang 3 tahun, gara-gara pandemi, gara-gara COVID, semuanya jadi slow down, bahkan jadi tiarap, bahkan ada yang shutting down, termasuk kehidupan rohani kita. Sorry saya mau ngomong itu. Karena udah kebiasaan dengan online, dan menganggap bahwa ibadah online adalah sesuatu yang udahlah oke lah, buktinya pandemi juga disuruhnya online. Terus sekarang waktu semuanya sudah mulai kembali berangsur-angsur pulih, tapi aneh bin ajaib. Orang udah mulai kerja, udah mulai hangout dengan teman-temannya di kafe, udah ke mall, bahkan ke gym, kemanapun, tapi dia masih malas ke gereja. Online aja deh. Di situ saya nggak bisa ngerti. Kenapa? Begitu banyak, bukan cuma di Hope doang, begitu banyak gereja-gereja lain juga ngomong, begitu gampang sekarang orang bilang, hari ini online aja deh. Toh juga ada online-nya kan. Nah saya ngomong begini bukan berarti Hope Church akan meniadakan ibadah online-nya, enggak, tetap. Karena buktinya lewat ibadah online kita menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Dan itu menjadi salah satu pelayanan yang menjadi perhatian kita. Menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Tapi buat kita yang terjangkau, iya kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang ibadah? Zaman sekarang atau zaman COVID kemarin menciptakan sebuah generasi namanya generasi rebahan. Oleh karena itu ayat ini sangat relate banget. Bangunlah hai yang tidur, bangkitlah. Udah gak zamannya rebah-rebahan. Kalau secara manusiawi kita sudah bekerja, kita sudah hangout sama teman-teman, yang menurut saya juga gak salah kok kerja. Menurut saya hangout sama teman-teman juga gak salah. Nah kenapa dalam kegiatan rohani kita tidak bangun dan tidak bangkit? Kenapa enggak? Padahal ayatnya jelas berkata, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kemuliaan Tuhan akan ditampakkan. Kalau kita mau berjuang dalam hal rohani juga. Makanya hari ini saya mengetuk pintu hati saudara. Udahlah jangan stop ngomong, Ci izin ya hari ini online doang. Enggak. Udah selesai, zaman itu sudah selesai. Kalaupun Hope Church masih care, concern, bukan buat saudara. Bukan buat saudara sekali lagi saya ngomong. Tapi buat menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Buat jemaat, datanglah. Datang. Karena beda. Nah kalau saudara yang kemarin hari Jumat datang, saya sharing tentang Asbury Revival. Nah, karena saya ada di beberapa lingkaran, waktu kita meeting, waktu kita diskusi, baik itu formal maupun informal, termasuk ngobrol-ngobrol santai, pada menggali itu, kenapa bisa terjadi, atau kenapa terjadi Asbury Revival. Dan ada salah satu dari teman kita yang ngomong,
Asbury Revival membuktikan bahwa revival terjadi di saat anak-anak Tuhan berkumpul di sebuah tempat. Revival tidak terjadi secara online. Revival terjadi dalam sebuah lokasi yang kebenaran aja itu di university namanya Asbury. Jadi waktu teman saya ngomong begitu, yes, benar, keren. Fakta ini harus dikasih tahu ke semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi ayat terakhir ini saya mau katakan, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kemuliaan Kristus akan ditampilkan, kemuliaan Kristus akan dinyatakan dalam hidup kita. Kayak tadi kan, di luar Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Kristus, kita bangun, kita bangkit, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit sama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih biar lewat ibadah hari ini kami boleh kembali diperbaharui, komitmen kami diperbaharui, kerajinan kami diperbaharui. Amin. Kami mau bangun, kami mau bangkit. Kami nggak mau malas-malasan lagi. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terpenting. Karena apapun yang kami lakukan hari-hari ini akan menentukan hari-hari kami ke depannya. Kami akan selalu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Termasuk bersama dengan Tuhan, kami mau semakin sungguh-sungguh, semakin melekat sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami terima tidak akan sia-sia. Akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kehangatan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh semakin haus dan lapar. Untuk boleh semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, yang haus dan lapar akan dipuaskan. Kami bukan orang yang cuek, bukan orang yang ignorance. Tetapi kami sungguh-sungguh mau haus dan lapar. Terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berbohong, Engkau gak pernah berdusta, tidak memberi harapan yang palsu. Orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mau ketemu Tuhan, pasti akan mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau berkati worship leader, singers, pemusik, asyir geritas, pendoa syafaat, koordinator ibadah, multimedia, soundman, bahkan setiap kami yang sudah melayani, Kau berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, di hari-hari terakhir, orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan, Engkau sendiri akan membuat perbedaan kami dengan dunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk anak-anak yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Engkau juga berkati mereka Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Engkau yang akan terus membuat kami berhasil dan beruntung. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau sendiri yang akan mengarahkan, menuntun, menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kau juga berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Kau berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, apapun yang sudah Engkau rancangkan, kami rindu untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin, amin. Tuhan memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu,